Micin atau monosodium glutamat yang kemudian dikenal dengan nama MSG adalah penambah rasa yang biasa ditambahkan ke dalam masakan. Micin memang dapat menjadikan masakan lebih nikmat karena dapat menambah cita rasa gurih ke dalam masakan. Namun beberapa orang berpendapat micin sebagai penyedap rasa adalah zat yang bisa mempengaruhi kesehatan. Bahkan sebagian orang menganggap micin bisa mempengaruhi kinerja otak. Lalu benarkah mengkonsumsi micin bisa berdampak pada kesehatan? Micin adalah penambah rasa gurih yang dibuat dari sari tetes tebu atau sari tapioka. Micin dibuat melalui proses fermentasi dengan menggunakan mikroba. Proses fermentasi ini mirip dengan proses fermentasi pada pembuatan kecap, keju, atau tape. Salah satu kandungan zat yang terdapat pada micin adalah asam glutamat. Asam glutamat merupakan sejenis asam amino yang sebetulnya ditubuhkan oleh tubuh loh Sobat Vidivisi. Glutamat dibutuhkan sel-sel pencernaan untuk menjalankan proses metabolisme karena berperan dalam pembentukan protein. Selain membantu mengirim sinyal-sinyal dalam otak, glutamat juga membantu Sobat Vidivisi untuk fokus berkonsentrasi. Jadi sebetulnya micin termasuk zat alami bergizi yang justru membantu penyerapan nutrisi secara maksimal ke dalam tubuh, juga bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak dan otot. Selain ada di dalam kandungan micin, secara alami glutamat juga terdapat pada bahan makanan seperti tomat, jamur, keju, daging, asparagus, dan kecap. Sobat Vidivisi, micin sebetulnya aman dikonsumsi, asal tidak berlebihan. Hal ini sesuai dengan pendapat Profesor Ahri Faryal Sham yang merupakan ahli penyakit dalam. Berikut pendapatnya. Ya, berbagai macam isu memang muncul sehubungan dengan MSG ini. Tapi kita mesti lihat sebenarnya produk-produk tersebut, ya kalau kita bicara soal produk ini sebenarnya memang disetujui atau tidak oleh Badan POM. Dan sebenarnya MSG ini disetujui oleh Badan POM, ya Badan POM kita. Jadi sebenarnya itu aman dikonsumsi. Nah, bicara soal aman, kita bicara soal juga jumlahnya. Jadi tetap ada batasnya. Ya kalau kita mengkonsumsi MSG ini tidak boleh berlebih-lebihan. Dan bagaimana kerjanya? Ya tadi bahwa memang kan sejatinya dia sebagai penyedap makanan. Cuman memang terus terang saja ya walaupun bagaimana ini kan tetap ya bahan kimia begitu ya, pada beberapa orang dalam tanda petik bertanya apakah ada sih nggak penyedap rasa yang lain? Ada. Jadi artinya silakan kalau memang dia tidak menggunakan MSG misalnya. Tapi sekali lagi ya kita tahu biasanya penyedap-penyedapan makanan ini seperti MSG ini memang dalam tanda petik gitu ya, terutama untuk warung-warung ya atau restoran-restoran kadang-kadang memang membutuhkan untuk menambah penyedap makanan ini. Walaupun kalau untuk rumahan ya umumnya masyarakat juga tidak menjadikan MSG ini menjadi pilihan. Tapi sekali lagi kalau jumlahnya berlebihan tentu akan menimbulkan masalah. Apalagi di dalam MSG itu ada komponen natriumnya. Ya kadang-kadang kan kita juga kalau berlebih-lebihan merasakan asinnya. Jadi ini tetap juga harus hati-hati pada orang-orang yang mempunyai masalah dengan tekanan darah. Meski aman, konsumsi micin juga perlu dibatasi ya Sobat Vidivisi. Karena jika berlebihan, micin juga dapat membuat efek samping gejala seperti pening yang menjalar dari rahang sampai belakang leher, sesak napas, keringat dingin. Oleh karena itu, Sobat Vidivisi disarankan untuk tidak mengonsumsi micin lebih dari 1,7 gram per hari agar efek samping atau dampak buruk dari konsumsi micin bisa dihindari. Demikian penjelasan soal pengaruh micin bagi kesehatan. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di Health Today berikutnya.